Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Apakah Anda pernah berpikir bahwa nyamuk, serangga yang begitu kecil dan seringkali mengganggu ini, telah menjadi perdebatan serius dalam konteks ilmu pengetahuan dan agama? Bagaimana tidak, namun nyamuk memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem dan menjadi perhatian dalam pandangan Islam. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pandangan Islam terhadap nyamuk, membahas hukum membunuh nyamuk dengan raket listrik, dan bahkan mendalami dampak potensial jika nyamuk benar-benar punah dari planet bumi. Ini adalah perjalanan yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan agama, membawa kita melintasi jalan yang jarang dipikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapkan diri Anda untuk merenung tentang makna kecil, yang bisa memiliki dampak besar pada alam semesta ini, atau malah mengundang murka Allah. Pandemi nyamuk adalah masalah serius yang harus dihadapi oleh umat manusia. Musim hujan seringkali menjadi waktu yang menegangkan bagi banyak individu, terutama bagi umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Nyamuk, hama kecil yang kerap kali dianggap sepele, sebenarnya menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan manusia. Dalam bahasa fikih, pandangan ini berakar dalam kaidah yang mendasar, mudorot itu dicegah sebisa mungkin, yang menegaskan pentingnya mencegah kerugian dan bahaya sekecil apapun. Di Indonesia, masalah nyamuk bukanlah hal baru. Penyakit-penyakit yang disebarkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah dengue atau DBD, chikungunya, filariasis, dan malaria, telah lama menjadi perhatian utama dalam dunia kesehatan. Nyamuk bukan hanya menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, tetapi juga bagi keberlangsungan ekosistem dan rantai makanan di sekitarnya. Namun dalam konteks Islam, pandangan terhadap nyamuk tidak sekadar tentang keberadaannya sebagai hama pembawa penyakit. Pandangan ini diperdalam oleh mazhab Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab utama dalam fikih Islam. Pandangan Islam terhadap serangga, termasuk nyamuk, memiliki akar yang dalam pemahaman fikih. Menurut mazhab Syafi'i, serangga, termasuk nyamuk, dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, berdasarkan sejauh mana manfaat dan mudorotnya. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, ada 3 jenis serangga dalam Islam. Pertama, ada serangga yang dikategorikan sebagai sesuatu yang menyakiti atau mengganggu manusia. Nyamuk adalah salah satu contohnya yang jelas. Sebagai konsekuensinya, untuk jenis hewan pertama ini, berarti kita dianjurkan untuk membunuh serangga-serangga yang mengganggu atau menyakiti bahkan melukai. Berikutnya, ada hewan atau serangga kedua, yaitu yang tidak memberi bahaya dan juga tidak memberi mudorot atau kerugian, dan yang tidak membahayakan manusia. Untuk jenis yang kedua ini, tentu dengan kita membunuhnya, malah akan mengundang murka Allah. Sebaiknya perlu dikaji ulang, apakah ada jenis nyamuk tertentu yang memang tidak membahayakan manusia. Kemudian, untuk hewan atau serangga ketiga, ini adalah sesuatu yang belum tampak, belum kelihatan. Apakah dia memberi manfaat atau memberi mudorot, hal itu belum tampak. Konsekuensinya, hewan seperti ini, kita tidak dimakruhkan untuk membunuhnya, dan tidak pula disunahkan membunuhnya, seperti kepiting dan seterusnya. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, serangga, termasuk nyamuk, dikategorikan berdasarkan sejauh mana manfaat dan mudorotnya, yang membawa konsekuensi dalam hukum membunuh atau tidak membunuhnya. Imam Syafi'i sendiri tidak secara jelas menyebutkan nama nyamuk, namun hanya memberikan pandangan tentang manfaat atau mudorot. Nyamuk sendiri, banyak yang menganggap merupakan bagian dari serangga jenis pertama yang mengganggu. Bahkan kita sudah tahu bahwa sebagian nyamuk membawa penyakit yang kita kenal sebagai demam berdarah, yang bisa menyebabkan orang sakit dirawat di rumah sakit. Bahkan tidak sedikit manusia yang meninggal dunia akibat sengatan atau gigitan nyamuk yang membawa penyakit tersebut. Pandangan ulama mazhab Syafi'i atau pandangan Islam terkait membunuh nyamuk, memukul nyamuk, menyetrum nyamuk, atau memberikan obat pada nyamuk, atau meracun nyamuk dalam Islam, semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip ini. Dalam konteks ini, kita dapat lebih memahami mengapa nyamuk dianggap sebagai serangga yang mengganggu, dan mengapa tindakan membunuhnya sering dianjurkan, walaupun ada syarat tertentu yang tetap berlaku. Seiring dengan perkembangan teknologi, cara-cara baru untuk menghadapi hama nyamuk pun muncul. Salah satunya adalah menggunakan raket listrik. Raket listrik adalah alat yang dirancang khusus untuk membunuh nyamuk dengan cara menghasilkan tegangan tinggi yang dapat menyengat,
atau melumpuhkan nyamuk yang mendekatinya. Namun pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah hukum membunuh nyamuk dengan raket listrik sesuai dengan ajaran Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk merujuk pada pandangan ulama dan otoritas fikih Islam. Beberapa ulama telah memberikan pandangan mereka tentang hukum membunuh nyamuk dengan raket listrik. Salah satu argumen yang sering dibawa adalah perbandingan antara membunuh nyamuk dengan raket listrik dan membakar nyamuk dengan api. Ada hadits yang menyatakan, sesungguhnya api itu tidak boleh digunakan untuk menyiksa, kecuali Allah. Dalam hal ini, raket listrik menggunakan listrik, bukan api. Namanya juga raket listrik, berarti yang digunakan adalah listrik, bukan api. Ini menjadi argumen penting dalam membela tindakan membunuh nyamuk dengan raket listrik. Untuk lebih meyakinkan, mari kita pahami prinsip kerja raket listrik. Di dalam raket nyamuk, terdapat rangkaian osilator penghasil tegangan tinggi yang disuplai oleh sebuah baterai isi ulang 2,4 volt. Tegangan tinggi yang dihasilkan oleh osilator ini lalu disearahkan sambil digandakan tegangannya beberapa kali. Kemudian disalurkan kepada 3 kawat kasa yang saling berdekatan dengan jarak kritis. Apabila ada nyamuk masuk ke area di antara 2 kawat kasa, bagian luar dan tengah, maka tubuh nyamuk akan menjadi penghantar perantara bagi tegangan tinggi yang terdapat di antara 2 kawat kasa tersebut. Akibatnya, akan terjadi loncatan tegangan dari kawat kasa yang satu kepada kawat kasa lainnya melalui tubuh nyamuk. Nyamuk pun akan mati karena ia telah disambar petir dalam skala miniatur. Dari penjelasan ini, nyamuk yang menempel pada raket listrik bisa mati karena tersengat listrik, bukan karena terbakar dengan api. Ini adalah argumen yang digunakan oleh sebagian ulama dalam mendukung tindakan membunuh nyamuk dengan raket listrik. Namun penting untuk dicatat bahwa pendapat ulama tentang masalah ini dapat bervariasi dan ada yang menganggap tindakan ini harus dilakukan hanya dalam kondisi darurat. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, inti dari argumen tersebut adalah bahwa membunuh nyamuk dengan raket listrik tidak dianggap sebagai tindakan yang setara dengan menyiksa dengan api. Pertanyaan menarik yang mungkin muncul adalah, apa yang akan terjadi jika nyamuk punah dari planet bumi? Pertanyaan ini mengeksplorasi dampak ekologis yang mungkin terjadi jika nyamuk benar-benar lenyap dari ekosistem. Sebuah studi 4 tahun yang dimulai beberapa waktu lalu mencoba untuk memahami lebih baik siklus hidup beberapa generasi nyamuk Anopheles gambiae yang merupakan vektor penyakit malaria. Studi ini juga melacak bagaimana siklus hidup nyamuk ini bersinggungan dengan kelelawar lokal, ikan, bunga, dan serangga lainnya. Jika nyamuk benar-benar menghilang, apa dampaknya pada populasi, seperti kelelawar yang sudah terancam? Pertanyaan ini menjadi penting, karena banyak hewan lain yang bergantung pada nyamuk sebagai sumber makanan mereka. Menurut Charles Godfrey, seorang peneliti yang terlibat dalam riset ini, kemungkinan besar tidak ada pengganti yang lebih baik daripada nyamuk Anopheles gambiae. Nyamuk ini telah hidup bersama manusia selama berabad-abad, dan memiliki peran penting dalam ekosistem. Oleh karena itu, punahnya nyamuk ini mungkin akan menciptakan ketidakseimbangan dalam rantai makanan dan ekosistem yang bergantung padanya. Selain itu, larva nyamuk juga memainkan peran penting dalam ekologi air. Banyak serangga dan ikan kecil memakan larva nyamuk, sehingga jika nyamuk punah, ini akan mengganggu ekosistem air dan menyebabkan efek berantai pada berbagai spesies lainnya. Jumlah spesies nyamuk yang ada di dunia mencapai ribuan, tetapi hanya beberapa ratus yang menggigit atau mengganggu manusia. Nyamuk juga memiliki peran dalam penyerbukan tanaman, yang berarti keberadaan mereka berkontribusi pada reproduksi tanaman yang kita konsumsi. Memusnahkan spesies nyamuk dapat memiliki efek yang lebih luas daripada yang terlihat pada awalnya. Tanpa nyamuk, beberapa predator yang bergantung pada mereka sebagai sumber makanan akan mengalami kesulitan mencari makanan. Ini dapat memicu ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa menjaga keberadaan nyamuk, terutama spesies yang menjadi vektor penyakit, adalah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi berbagai makhluk hidup yang bergantung pada mereka. Dengan demikian, pertanyaan tentang apakah hukum membunuh nyamuk dalam konteks ini menjadi lebih kompleks, karena perlu mempertimbangkan dampak potensial terhadap ekosistem. Meskipun nyamuk menjadi masalah serius, terutama dalam penyebaran penyakit yang membahayakan manusia, ada berbagai cara alternatif untuk mengatasi masalah ini yang lebih memperhatikan keseimbangan ekologi dan nilai-nilai keagamaan.
Salah satu alternatif yang telah diterapkan adalah penggunaan obat nyamuk berbahan kimia. Obat nyamuk ini dapat berbentuk semprotan, bakar, atau lotion. Penggunaan obat kimia ini efektif dalam membunuh nyamuk, tetapi juga memunculkan beberapa masalah. Pertama, obat nyamuk berbahan kimia dapat mencemari lingkungan dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. Kedua, pemakaian berlebihan dapat menyebabkan resistensi nyamuk terhadap obat-obatan ini, yang dapat mengurangi efektivitasnya. Selain itu, beberapa orang memanfaatkan tanaman tertentu yang mengeluarkan aroma yang mengusir nyamuk, seperti misalnya menanam bunga lavender di pekarangan rumah. Metode ini lebih alami dan ramah lingkungan, karena tidak melibatkan bahan kimia berbahaya. Tanaman seperti lavender, lemon eucalyptus, dan citronella telah digunakan sebagai pengusir nyamuk alami. Namun, efektivitasnya mungkin berbeda-beda, tergantung pada jenis nyamuk dan kondisi lingkungan. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam kasus pemilihan metode penanganan nyamuk, terutama dalam konteks Islam, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip fikih dan nilai-nilai etika. Membunuh nyamuk dengan metode yang efektif, namun juga tidak merusak ekosistem atau melibatkan penyiksaan yang tidak perlu, adalah salah satu pendekatan yang bisa diterima oleh agama kita. Alternatif lainnya, jika Anda termasuk orang yang sayang dengan makhluk Allah, adalah dengan memberi mereka makan. Kita bisa menggunakan air gula yang diencerkan, lalu diletakkan dalam sudut ruangan. Jika nyamuk sudah kenyang dengan air gula, maka dia tidak lagi memiliki niat untuk menggigit kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.